Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung. Ini dia ada energi dari Knight of Pentacles, posisinya reverse. Berikut ada energi dari King of Pentacles di sana. Kemudian ada energi dari The Emperor, posisinya reverse. Berikut ada energi dari The Star. Nah, kemudian ada energi dari Two of Cups. Yap, baik ya. Nah, kemudian ada energi dari Four of Swords, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari Eight of Pentacles. Nah, berikutnya ada energi dari Five of Wands, posisinya reverse. Dan berikutnya ada energi dari Page of Cups. Nah, sepertinya kalau melihat ada perubahan ya di dalam relationship-nya kalian. Ada kayak perombakan bagaimana caranya kalian memandang hubungan ini ya, dan juga menjalani hubungan ini. Nah, seperti itu. Jadi nampaknya seperti ada kesepakatan, ngerti sama ngerti, tahu sama tahu, atau memang benar-benar kalian ada obrolan, perbincangan secara belak-belakan di sini ya, untuk menentukan nasib ke depan relationship-nya kalian. Dan yang ianya obrolan itu membuahkan kesimpulan ya, hasil dari konsilinya di sini ya. Kalian yang kayak ya udah deh, kita hanya menjadi temenan saja ya. Kita hanya jadi teman dekat saja. Kita hanya menjadi cukup rekan kerja saja antara atasan dan bawahan. Kita cukup menjadi partner bisnis saja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak ke arah lebih katakan itu tuh formal ya. Nah, lebih dibawakan ke arah sana. Jadi bukan lagi mempertimbangkan relationship ini tuh untuk dilihat sebagai ajang cinta romantika. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kamu juga kalau melihat memang sudah kayak capek ya. Kamu udah kayak capek untuk berjuang gitu. Atau kamu ya menolak lah. Kamu menolak untuk memperjuangkan relationship ini tuh dengan dia. Walaupun pada kenyataannya kamu mampu. Walaupun pada kenyataannya kamu bisa mempertahankan hubungan ini. Tapi setidaknya sampai tanggal 14 bulan Maret nanti ya, bulan Maret ini, kamu di situ tuh yang bilang, ah udah dah aku angkat tangan aja dulu, aku angkat tangan, aku nyerah aja gitu ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan dalam relationship ini dengan dia, sebagaimana caranya kamu memperlakukan relationship ini kemarin-kemarin hari, nampak-nampaknya kamu hentikan. Kamu hentikan upayanya kamu itu. Nah, di situ ya, kamu hentikan. Karena ada pertimbangan juga ya. Ada pertimbangan kamu juga di sini gitu loh, tentang keselamatan mental emosionalnya kamu. Gitu ya. Karena ada beberapa kok nampaknya seperti kamu mengalami sakit hati, kecewa ya, patah hati. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kamu kayak aku nggak mau mengulang-ulangi rasa kecewa, patah hati, sakit hati gara-gara dia gitu ya. Nah, jadi tentu saja untuk mencegah dirinya kamu harus mengalami fase healing, penyembuhan. Nah, jadi kamu memilih ya udah mendingan nggak usah menjalani apapun dengan dia gitu ya. Sebab ketika menjalani dengan dia, disitulah kejadian kamunya kecewa, patah hati, terluka hati gitu ya. Nah, maka hubungannya ini yang harus dituntaskan, hubungan yang harus diselesaikan. Nah, seperti itu ya jadinya. Jadi kamu itu tuh nggak mau yang kayak bolak-balik masuk dalam fase mengobati diri ya, dalam fase menyembuhkan diri gitu. Ah, nggak mau kamu muter-muternya di situ-situ saja gitu ya. Apalagi mungkin ketika kamu mempertimbangkan chance-nya relationship ini, kira-kiranya apa sih di depan sana yang terjadi. Nah, bisa aja kamu melihat di depannya kok agak-agaknya kurang oke ya gitu ya.
Oh kok effortnya ini bisa aja nih, effortnya aku harus makin lebih besar ini. Tantangannya soalnya makin lebih besar. Konsekuensinya nanti makin lama dijalani hubungan ini tuh makin besar, makin banyak gitu. Nah kamu yang kayak, capek banget ya. Kayak gitu. Rasa-rasanya kok kayak nggak pantas banget ya gitu. Ya bisa sih gue bisa, cuman ya kalau gini-gini aja model relationship-nya, ya sorry bos. Kan gitu ya, maaf-maaf aja. Kan di sana. Eee, jadi kayak beberapa tuh semacam, "Alah apa-apaan sih, harusnya dengan usia seperti gue, ya masih happy-happy, masih main-main, ya masih bebas, bukan yang kayak galau mulu," gitu ya. Oh di sana, aku udah tua, masa sih orang umurnya udah tua, masih galau-galau tentang cinta," misal. Atau ya tadi kamu misalnya kamu ngerasa kamu masih muda gitu ya, "Lah muda, ngapain ya gue itu tuh ribet-ribet soal cinta-cintaan, mendingan pikirin pekerjaan lah, mendingan happy-happy aja lah." Ceritanya itu tuh dipuas-puasin main aja dulu ya, puas-puasin, eee, travelling gitu ya, puas-puasin ya menikmati hidup selayaknya orang masih muda. Nah, bisa kamu kayak gitu jadinya pemikiran kamu gitu ya. Membiarkan diri jatuh cinta kepada dia, membiarkan diri untuk berharap kepada dia, ini tuh sama dengan mengerahkan energi yang cukup besar ya, dalam upayanya kamu. Makanya kamu di sini tuh setidaknya sampai tanggal 14, ogah dulu ogah, nggak mau. Kayak gitu ya model dari kamunya, gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak walaupun misalnya karena ada beberapa di antara kalian masih sadar sesungguhnya ya kalau soal seneng sih seneng, suka sih suka. Bahkan ada beberapa yang kamu mengakui bahwa kamu ya cinta ke dia gitu ya. Walaupun tentu pengakuan ini tuh hanya antara kamu dengan dirinya kamu sendiri gitu ya. Nah, walaupun kamu kayak menyadari bahwa kamu sebenarnya masih cinta sama dia. Tapi ya itu, antara cinta dengan mengupayakan bersama, jadi bisa ini dua hal yang berbeda di matanya kamu. Cinta boleh cinta, tapi nggak mesti juga cinta harus bersama dengan dia, gitu loh. Maksudnya Mari ya, cinta tidak harus memiliki, yang gitu-gitu. Nah, jadi itu bisa berlaku pada dirimu untuk di saat ini. Gitu. Malah ada beberapa, udahlah maunya dia blokir kamu kayak gini ngomongnya ya, dalam hatinya kamu. Maunya dia blokir aja aku gitu, maunya dia hilang aja lah, udah dia pergi aja lah, nggak usah lagi dia datang-datang, nggak usah lagi dia deket-deket gitu loh, nggak usah dia caper gitu ya. Di sana. Ini untuk beberapa kalian yang lebih ekstrimnya, mau ini tuh misal nih dia rekan kerjamu atau dia atasanmu atau dia bawahannya kamu, bisa aja kamu ini tuh agak-agak mau nekat ini, apa aku resign aja ya gitu ya, supaya tidak ada interaksi dengan cukup intens sama si dia, bisa gitu. Atau mungkin kamu atasannya dia nih, misalnya kalau kamu atasannya dia, apa dia aku pindahin aja ya, tak mutasi aja dia pindah ke divisi lain, atau dia pindah ke gedung yang lain misalnya, kayak gitu ya. Disingkirkan aja ini orang. Nah, bisa kamu kayak gitu. Atau kemudian kamu, apa aku putusin aja ya, nggak usah lagi aku bisnis dengan dia. Gitu. Jadi kayaknya ada pemikirannya kamu nggak main-main ini ya, untuk berjarak dari dia gitu. Walaupun kamu butuh pekerjaan tapi kamu mau itu yang aku resign aja ya, aku pindah aja lah, nyari-nyari perusahaan lain gitu tempat untuk bekerja. Nah, bisa sampai senekat itu ya pemikirannya kamu untuk membatasi dirimu dari si dianya. Gitu. Soalnya kamu tahu nanti tidak nyaman juga kalau untuk bekerja hari-hari berinteraksi sama dia. Kok rasa-rasanya nggak nyaman, nggak enak hati, gitu ya. Nggak bikin kamu tenang, gitu loh. Nah di sana, yang adanya bisa bikin kamunya itu tuh jadi marah sama dia, jadi benci lihat dia. Kalau kalau ada tetap ya jalinan kedekatan ataupun interaksi yang cukup sering dengan si dianya. Kalau dia itu tuh tetangganya kamu, mau itu kamu kayak mikir, apa aku beli aja ya rumah baru di mana kayak gitu ya, supaya nggak lihat-lihat dia lagi. Misal, sampai kayak gitu nih. Apa gue pindah apartemen aja ya, biar nggak usah deket sama dia lagi. Gitu kamunya.
di sana ya. Nah, jadi eh, yang menjadi titik fokusnya kamu adalah tidak mau dulu berurusan apapun dengan si dia. Gitu. Tidak mau berurusan apapun lagi dengan si dia. Ya, setidaknya sampai tanggal 14 ya. Karena energi kayak gini nih, mari lihat masih gampang ini berubah-ubah. Jadi mau seserius apapun kemarin kalian kayak berpikir untuk ya udah dah selesai aja dengan dia. Ya, mau kayak perasaanmu bisa aja aku teguh hati, aku gak mau lagi sama dia gitu ya. Tapi gampang ini berubah. Masih gampang ini kalau melihat berubah. Atau kemudian kalian kayak diskusi, ya udahlah kita cukup aja ya rekan kerja aja, kita cukup aja lah antara atasan dan bawahan, kita cukup aja lah sebagai tetanggaan misalnya gitu. Ya, walaupun kalian angguk-angguk bersepakat berdua, tapi ini tuh pun boleh berubah ini, masih boleh berubah. Gitu. Jadi itu tuh bukan kayak keputusan final ya, masih belum fix lagi itu, masih boleh. Hari ini begini, besok begitu, besoknya lagi begini, besoknya lagi begitu gitu. Jadi dia kalau melihat keteguhan seperti kayak materai ya, materai di atas batu, rasa-rasanya belum seperti itu pemikiran kalian ataupun kesepakatannya kalian ya, apabila memang kalian sempat bersepakat di sana. Gitu. Paling-paling ya untuk beberapa saat kalian agaknya berjarak, paling-paling itunya nih. Mari nampak ya, bisa aja ya kalian nggak telepon-teleponan lagi, kalian nggak chatting-chattingan lagi, kalian nggak berjumpa lagi gitu ya. Nah di sana. Tapi itu tuh kalau Mari bilang hanya untuk beberapa saat, terutama karena kamu ya, Taurus. Mari bukannya bilang kamu itu tipe orang pelin-pelan gitu ya, orang tak punya pendirian, tidak, tidak. Tapi memang ini tuh kalau menurut Mari pribadi ini tuh hanya kayak ya hal-hal normal, hal-hal yang wajar untuk terjadi. Jadi kamu nggak usah kecil hati juga ya kalau Mari katakan kamu orangnya pelin-pelan gitu ya, karena kamu masih lebih kayak cenderung terbawa mood, terbawa perasaan gitu. Karena ini tuh bukan hasil dari pemikiran yang terang, jernih gitu ya, hanya kayak terpengaruh dengan keadaan ya. Ya, terutama keadaan emosionalnya kamu seperti itu. Ya kalau kamu lagi sebel ya dia ya pengennya tuh jauh. Nanti kalau kamu kangen ya pengennya deket kan gitu ya. Kalau kamu lagi marah sama dia ya kamu pengennya itu tuh diem. Nanti kalau kamu sudah sembuh marahnya ya, reda marahnya, nah kamu pengen ngobrol lagi sama dia. Ya namanya manusia lah ya. Hari ini A, ya besok sudah B. Nggak usah pun hari ini dan besok ya. Sekarang ini tuh marah ya, 5 menit lagi sudah sayang lagi kan gitu. Nah masih di situ kalau model energinya kamu, Mari lihat. Nah dia di sana pun demikian. Dia di sana pun demikian ya. Tapi gini, kalau mungkin pemikirannya kamu udahlah cukuplah dengan dia gitu. Nah tapi kalau dia bisa nih pemikirannya gini, ya kalau aku berjodoh dengan Taurus, semogalah Tuhan ajalah ya yang kemudian berkenan hati untuk menyatukan kalian berdua. Nah, kayak kita ya di sana. Oke lah hari ini tuh mungkin hubungan kamu, hubungan kami tidak dalam kondisi baik-baik saja, tapi ya semogalah gitu ya, ntar lagi bisa baik-baikan lagi. Gitu dianya di sana. Ya, udahlah profesional aja dulu gitu. Tapi ntar juga lupa dia harus profesional sama kamu gitu. Nanti dia bisa kembali melihat kamu seperti kekasih di situ. Ya. Jadi ini tuh hanya kayak keputusan jangka-jangka pendek aja nih kalau Mari nampak. Itu ya. Maksudnya keputusan jangka pendek untuk diem-dieman gitu loh. Karena kenapa jangka pendek? Karena itu loh. Ada energi dari The Star, ada energi dari King of Pentacles, ada energi dari Knight of Pentacles Reverse gitu ya. Nah jadi di situ tuh ya kayak kata Mari tadi, diam-diam ada harapan di sana. Semoga Tuhan berkenan hati ya, menyatukan kami berdua. Entahlah apa alasan kalian berdua ini tuh kemudian kayak
eee, saat sekarang ya mengambil keputusan untuk pisah dulu, untuk break dulu, untuk jeda atau untuk menyudahi relationship, entah pun itu apa alasannya kalian berdua, tapi memang relationship ini tidak sebegitu gampangnya ya untuk berpisah gitu. Tidak sebegitu mudahnya untuk selesai. Mari lihat. Ya karena nampaknya juga hubungan ini tuh masih hubungan kayak hubungannya belum klimaks gitu ya, rasa puasnya. Misalnya rasa puas mencintai, dicintai, rasa puas memarahi, dimarahi, rasa puas galau atau bikin galau. Ah, belum puas ini. Apakah memang karena hubungan ini tuh ceritanya masih seumur jagung kah? Nah itu juga bisa. Nah tapi kalaupun sudah lama, tapi gitu masih nanggung dia. Sakitnya belum sakit-sakit banget. Happy-nya belum happy-happy banget. Sengsaranya belum sengsara-sengsara banget. Ya, gembiranya belum gembira-gembira banget. Jadi biasa itu ya, kalau belum puas di sana, maka rasa penasaran itu tuh masih akan ada. Rasa kecarian itu tuh masih akan ada. Gitu loh. Ingin untuk mencari sensasi yang bisa didapatkan dalam relationship ini. Gitu. Nah, ketika rasa ingin mencari sensasi itu tuh timbul, ya udah, pasti colek-colekan lagi. Gitu ya. Jadi kayak nggak ada gunanya. Misalnya kemarin itu tuh, waduh kami akan selesai, selesai, gitu ya. Nggak ada gunanya. Sempet ada yang galau-galau, aduh aku bisa nggak sih tanpa dia? Alah, bacot. Karena ntar juga tuh bisa telepon-teleponan lagi, chatting-chattingan lagi, gitu. Ya, sama aja kayak dalam rumah tangga, berantem, diem-dieman, silent treatment. Entar juga udah tuh bergumul ya, bergumul di sana. Saling masukin, kamu masuk ke dia, dia masuk ke kamu kan gitu ya. Gitu ceritanya. Tuh ya. Jadi ini tuh nampaknya Mari hanya fase-fase dalam bunga-bunga lah ya, bunga-bunga dalam hubungan gitu loh ya, bunga-bunga dalam, jadi kayak bikin jarak gitu, pura-puranya nggak peduli, pura-puranya nggak mau, itu sih. Tapi mungkin bukan cocok ya dikatakan pura-pura ya, karena di sini tuh hanya mengikuti emosional soalnya. Berarti kayak ya udah ngikutin aja, bukan pura-pura, tapi ya emosinya lagi sebel ya jauh gitu ya. Keadaan mental tuh yang lagi down ya jauh gitu. Ntar kalau udah netral lagi ya deket ya gitu ya. Nah jadi kayak rentang 7 hingga 14 kemungkinannya kamu dengan dia memang itu tuh agak lebih panjang diem-diemannya, agak lebih ini ya, sibuk kepada diri masing-masing gitu. Jadi untuk bagian mesra-mesranya nampaknya ya tidak ada, atau setidaknya berkurang lah di situ ya. Tegur sapa hangat mesranya ya jarang atau tidak ada. Ya pokoknya gitulah ya. Kayak seperti dua orang asing lah. Gitu ya. Seperti semacam kalian akan bertingkah laku layaknya dua orang asing yang tidak punya koneksi hubungan asmara. Kayak gitu ya untuk sementara waktu ini di sana. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Taurus, berikut energi Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Virgo di sini, ada energi dari Leo, kemudian ada energi dari Aquarius, energi dari Aries di sana, dan energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.